Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama mau melihat serta menyaksikan suatu diskusi yang sangat menarik untuk kita simak, yang dimana di dalamnya ada seorang pendeta yang berani untuk beradu argumentasi bersama dengan Ustadz Suma yang kerap kali selalu saja membahas tentang kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Itu membahas tentang siapa yang disalib. Nah, kalau menurut iman Islam nggak mungkin Isa disalib, kan gitu. Tapi apa? Orang lain kan, ya kan? Makanya Isa menawarkan, itu menurut Ibnu Katsir, siapa di antara kalian yang mau menggantikanku disalib? Kenapa dia berbicara seperti itu? Karena apa? Karena dia tahu akan disalib. Nah, pertanyaan saya, kenapa hampir disalib? Kejahatan apa yang dituduhkan kepada beliau sehingga beliau hampir disalib? Itu loh, kalau yang Bapak omongin itu ranahnya itu adalah siapa yang disalib. Nah, itu yang walaupun itu pun nggak jelas. Dan sebenarnya bukan itu yang saya mau tanya, bukan tentang orang lain yang disalib. Mau siapapun itu, Pak, mau itu Dono, mau itu Kasino, mau pun itu pun Indro, proses dalam tanda kutip hampir disalibnya Isa ada kan? Nah, itu kenapa? Itu yang saya tanya ini itu kok dari tadi. Jangan bilang nggak penting, ini penting. Kenapa? Loh, ini kejahatan, Pak. Ini something big happen. Dari tadi saya bilang itu pasti ada sesuatu besar yang terjadi sehingga beliau harus hampir disalib. Nah, tentang dia yang nggak disalib itu imannya kembali kepada iman Bapak. Anisa 157. Pembahasannya beda lagi. Itu pembahasannya beda lagi. Yang saya tanya bukan itu. Gitu ya, Pak. Ya memang pertanyaan saya memang beda daripada yang beda. Iya, beda. Bukan pertanyaan-pertanyaan basi pada umumnya. Jarang saya nanya tuh, biasanya tuh nggak, jarang yang ditanya. Makanya pada pusing kalau ditanya. Pasti. Kitab yang kamu imani sebagai firman Tuhan pun mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Di mana Pak Jul kata-kata Yesus tidak disalib? Jangan asal ngomong. Di ayat berapa Pak Jul? Yakin kamu mau membahas ini? Yakin kamu gak kabur? Yakin gak salto-salto? Yakin gak ngeplesetin perkataan-perkataan Yesus? Kalau iya, saya akan tuntaskan pembahasan ini dan saya akan buktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Saya tidak pernah kalah sama Pak Jul. Pak Jul aja ngomongnya ngawur gidul. Gak pernah ada satupun yang bermutu, yang jelas. Gayanya aja sok ngerti. Padahal Pak Jul gak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Aduh. Iya kan dulu bahwa saudara tidak akan lari. Saudara akan menuntaskan ini. Biar saya buktikan bahwa Yesus yang kau tuhankan itu tidak pernah disalib. Gimana? Saya tidak mau teman-teman akan mengatakan apa lawan saya itu selalu seperti ini kelasnya. Tapi mau kayak mana lagi? Yang mau menghadapi saya itu tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kitabnya sendiri. Ini kan grup, di sini ada puluhan bahkan ratusan pendeta. Ya, yang menanggapi cuman Anda yang barusan tadi kabur. Nah, Anda sekarang yang mau membahas tentang ini. Tapi pastikan dulu, ini saya baru aja pulang dari kantor. Tapi kelelahan saya itu hilang ketika mendengarkan ketidaktahuan Anda tentang kekristenan, ketidaktahuan Anda terhadap kitab Anda, ketidaktahuan Anda tentang Yesus. Ya, itu yang membuat saya semangat senantiasa membuang rasa lelah, rasa ngantuk, rasa capek untuk meluruskan, membentengi akidah generasi Islam dari ajaran-ajaran yang kalian ajarkan dengan segala macam metode agar bisa negara ini menjadi negara mayoritas Kristen. Saya akan tuntaskan materi ini. Kalau kamu itu betul-betul tidak akan pernah kabur, gimana?
Ayo Bang Herdi, karena Adrion masih ada keperluan katanya. Victor juga udah mulai ketakutan, terus kemudian Bang Wamran juga nggak ada nyali untuk hadapi saya. Sekarang saya harap abang ini coba kita berdiskusi membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib menurut kitab abang. Gimana? Bisa nggak? Oke, Bang Henry, Bang Herdi ya, Bang Herdi. Karena yang lain sudah nggak punya nyali ya. Bang Herdi, saya pingin membuktikan, saya yang pingin membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib menurut kitabmu, gitu loh. Saya ngambil dalil dari Matius 4 ya, dari Matius 4. Di Matius 4 itu ada pernyataan iblis dan juga ada pernyataan Yesus yang Bang Herdi tuhankan. Sebelum saya membuktikan secara otentik bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitabmu, Bang Herdi, sebagai orang Kristen saya ingin Anda menjawab dengan jujur. Ya. Apakah menurut Abang ketika iblis mengatakan gini, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, iblis mengatakan sebab ada tertulis. Apa yang tertulis itu, kata iblis? Katanya, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhentuk kepada batu. Jadi iblis mengatakan gini kepada Yesus, Yesus, ada tertulis tentang kamu bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya agar menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terhentuk kepada batu. Itu pernyataan iblis. Nah, sekarang dijawab oleh Yesus. Yesus pun mengatakan dan menjawab kepada iblis, iblis, ada juga tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi iblis mengatakan, Yesus ada tertulis, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhentuk kepada batu. Yesus mengatakan, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaan saya sebelum saya membuktikan secara otentik ya. Pertanyaan saya, tertulis di mana pernyataan iblis ini dan tertulis di mana pernyataan Yesus ini? Siapa yang betul-betul terbukti? Apakah iblis atau Yesus yang terbukti bahwa betul-betul ada tertulis? Yesus mengatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu tertulis di mana menurut Yesus yang dikatakan oleh Yesus? Tertulis di mana? Kemudian iblis juga mengatakan ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhentuk kepada batu. Itu juga tertulis di mana, Bang? Coba Anda buktikan ini dulu. Silakan. Oke, gua mau menggugurkan formulasi ini, teori Zulkifli ini dalam satu VN. Hanya satu VN. Temanya yaitu Yesus tidak disalib menurut kitab Injil Kristen. Karena kitab Injil Isa nggak ada kan. Yang gue ulangi lagi temanya, Yesus tidak disalib menurut kitab Kristen. Ini gugur. Kenapa? Kalau memang seperti ini, Yesus tidak disalib menurut kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, otomatis Anisa 157 gugur. Karena bentuk narasi dari Anisa 157 itu bentuk penyanggahan penyalipan Isa. Kalaupun itu Isa mau dihendak disamakan dengan Yesus ya, tapi menurut pribadi iman saya menyebutkan Yesus dan Isa berbeda. Cuman it's okay. Untuk case ini kita sama, anggap aja sama. Tidak mungkin di kitab kami, di kitab Injil itu dinyatakan Yesus tidak disalib, dan di Anisa 157 pun Yesus tidak disalib. Nggak mungkin seperti itu. Justru Anisa 157 itu menyanggah penyalipan Yesus. Menyanggah penyalipan Yesus yang memang tertulis. Sumbernya itu ya hanya ada di kitab Injil, di kitab Kristen. Anisa 157 lah menyebutkan bahwa bukan Isa yang disalib, melainkan orang lain.
Gitu. Jadi lucu kalau misalnya di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun Yesus itu nggak disalib, melainkan orang lain. Lalu untuk apa ada Anisa 157? Karena Anisa 157 itu adalah bentuk penyanggahan, penolakan, menyanggah bahwa Yesus itu tidak disalib. Gitu, itu logikanya. Itu pun kalau kita menggunakan otak. Kalau pakai dengkul ya gini, temanya jadi seperti ini benar. Ini karena modalnya dengkul gitu. Berpikirnya pakai dengkul jadi temanya begini. Ya seperti itu. Jadi gini. Oke, kalau kamu menyamakan Nabi Isa dan juga Yesus, kebetulan juga saya ingin mengajak kamu itu memahami bahwa Yesus yang kamu tuhankan itu dan yang kamu anggap disalib itu adalah Nabi Isa memang. Ya. Karena kalau misalnya bukan Nabi Isa, maka buat apa ada Al-Quran surah An-Nisa 157? Kan gitu. Sama jawabannya. Jadi gini, Yesus itu di dalam kitabmu memang dikatakan disalib. Tetapi pembuktian kebenaran surah An-Nisa 157 itu atau 171 itu juga tertuang di dalam kitabmu bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib. Nah, berarti di dalam kitab itu ada dua versi. Pertama, Yesus disalib. Kedua, Yesus tidak disalib. Nah, ketika keduanya ini benar terjadi, maka yang disalib tentu bukanlah Yesus, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi orang lain yang dianggap Yesus. Dan Al-Quran mengatakan kami menyerupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Nah, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, dan itu dibuktikan oleh kitabmu bahwa ada yang disalib dan ternyata ada juga yang tidak disalib. Nah, sekarang kita kembali kepada zona kitab yang kamu imani sebagai firman Tuhan. Saya bisa membuktikan bahwa apa yang diungkap oleh Al-Quran itu benar adanya melalui kitabmu, bahwa Yesus itu tidak disalib. Kalaupun Yesus dikatakan disalib dalam kitabmu, itulah yang diserupakan dengan Yesus yang asli atau Nabi Isa alaihissalam. Gimana? Apakah Anda bersedia untuk membahas ini? Atau Anda hanya akan tetap membual dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu salah karena mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu telah tidak disalib, tetapi ternyata ada penyaliban dalam kitabmu. Saya simpulkan untuk tanggapan VN-mu ini bahwa di dalam kitabmu dikatakan ada penyaliban, tetapi itu bukanlah Yesus yang asli, dan di dalam kitabmu ada Yesus asli yang tidak disalib. Semoga kamu paham. Benar bang. Kita mesti konsisten. Tema yang abang buat, Yesus tidak disalib menurut kitab Kristen. Dan tanggapan abang terhadap omongan saya menyebutkan Yesus itu di dalam kitabmu memang dikatakan disalib. Berarti tema yang abang buat ini abang gugurkan juga dengan mulutmu juga. Ya kan udah saya bilang, saya menggugurkan ini tema dengkul ini. Saya nyebutnya ini tema dengkul karena memang membuat tema kok nggak pakai otak, harusnya pakai otak. Tapi entahlah, terserah kan haknya abang kan mau membuat tema pakai dengkul kah atau otak. Karena ini pakai tema dengkul ini, nggak pakai otak. Bagaimana bisa disebut bahwa kitab Injil mengatakan juga Yesus tidak disalib? Lalu buat apa ada An-Nisa 157? Justru An-Nisa 157 dalam tanda kutip memang hendak untuk menyempurnakan dalam tanda kutip kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Iya, memang harus, kalau misalnya menggunakan tema ini, Bang Zul, tema yang abang buat, abang itu harus memperkosa iman abang. Iya, nggak mungkin Yesus itu di dalam kitab Kristen dinyatakan Yesus itu nggak disalib, melainkan orang lain. Untuk apa ada An-Nisa 157? Udah nggak ada lagi narasi tentang penyalipan kalau begitu. Kalau misalnya di kitab Injil pun dinyatakan Yesus nggak disalib tapi orang lain, nggak perlu ada An-Nisa 157. Nggak perlu ngomong wamma qataluhu wamma sholabuhu, bilang buat apa? Buat apa ada kata-kata gitu loh? Karena di kitab Injil juga dinyatakan seperti itu kok. Itu kan wamma qataluhu wamma sholabuhu kan subilah wa halahum, kira-kira seperti itulah.
Itu kan bentuk penyanggahan. Kan ini Dokter Anwar Lutfi saya kasih ini kentut ya. Kentut. Nggak bunyi emang, cuma bau. Kalau kamu cermat menyikapi pernyataan saya, VN saya ya, saya katakan di kitabmu memang dikatakan ada penyaliban. Al-Quran surah An-Nisa 157 juga mengatakan ada penyaliban. Tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kena kan? Sesuai kan? Nah, sekarang saya katakan, saya akan membuktikan bahwa apa yang dituangkan di dalam Al-Quran 157 dalam surah An-Nisa itu tentang Yesus itu tidak disalib, itu saya mampu buktikan dari kitabmu sendiri. Artinya secara sederhana, orang yang tidak memiliki ilmu pun akan paham tentang VN saya yang mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan Yesus itu tidak disalib. Ya toh? Kitabmu juga mengatakan Yesus tidak disalib. Al-Quran mengatakan ada penyaliban tetapi bukan Yesus. Di kitabmu mengatakan ada penyaliban tapi tidak mungkin yang disalib itu adalah Yesus, dan yang tidak disalib itu juga adalah Yesus itu juga. Yesus itu juga yang tidak disalib. Nggak mungkin. Tentu yang disalib itu adalah apa yang diserupakan dengan Yesus, dan yang tidak disalib itulah Yesus yang dimaksud oleh Al-Quran. Gitu loh maksudnya. Jadi inti dari poin permasalahan kita adalah di dalam kitabmu itu setelah dikritisin, setelah dikaji lebih mendalam, terbukti bahwa Yesus itu tidak disalib. Meski di bagian-bagian ayat tertentu diceritakan ada sosok bernama Yesus yang disalib. Nah, itulah kemudian yang dikatakan oleh Al-Quran. Justru inilah yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Karena kenapa Al-Quran mengatakan ada yang disalib tetapi adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu loh yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada yang bermasalah di situ. Hanya tingkat pemahaman saja yang harus diperdalam. Bahwa ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya kami telah orang-orang Yahudi di sana mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, ya. Padahal mereka tidak membunuhnya, kata Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak membunuhnya. Nah, artinya kejadian pembunuhan itu ketika Al-Quran mengatakan tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus, berarti apa yang dikatakan Al-Quran, ada pembunuhan, ada penyaliban, betul ada. Tetapi yang disalib itu bukan Yesus. Nah, bagaimana dengan kitabmu? Kitabmu mengatakan ada yang disalib, tetapi ada juga yang tidak disalib. Dan itu bisa saya buktikan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib berdasarkan kitabmu. Gitu loh. Saya tanggapin pakai VN. Tadi aku mau menunjukkan kepada mereka ini kalau perkataan Bang Zul ini nggak konsisten. Tadi saya mengkutip kata per kata, itu saya kutip, Bang. Tadi saya maaf ya. Tadi di VN pertama Abang menyebut dengan tegas Yesus itu di dalam kitabmu memang dikatakan disalib. Nah, sekarang seakan-akan dibilang kayak ini, kamu kalau cermat, kamu perhatikan omongan saya. Di kitabmu memang dikatakan ada penyaliban, tapi orang lain, loh, itu beda. Satu, itu bentuk inkonsistensi dari Abang. Satu. Kedua, saya tanggapin lagi. Tetapi orang lain yang diserupakan, tapi orang lain yang disalibkan. Gitu. Di dalam kitab Injil seperti itu. Bukan Yesus, tapi orang lain. Tetap aja, kalau memang seperti itu, nggak perlu lagi ada An-Nisa 157. Karena di An-Nisa 157 bukan Isa yang disalib, melainkan orang lain. Kalau misalnya di kitab Injil juga dinyatakan seperti itu, nggak ada fungsinya An-Nisa 157. Karena itu bentuk penyanggahan semua, Bang. Paham ya? Itu ada 2 poin yang Abang ini tuh mesti cermat. Abang yang mesti cermat, bukan saya. Saya sangat cermat. Sangat cermat saya deh. Jadi gini loh, Dek. Kita harus tahu dulu bahwa yang menggunakan nama Yesus itu kan bukan cuman
yang diterangkan oleh Al-Quran, yaitu Isa ibnu Maryam. Ya, Bani Israel itu mengenal ada Yesua bin Yesodok, kemudian Yosua bin Nun, kemudian Yesua bin Azanyoh, kemudian apalagi Yosua bin Gadmiel, lalu ada juga Yesua Barabas, itu kan. Nah, kemudian ketika surah An-Nisa mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, sepintas ketika kita mencermati terjemahan ayat ini, itu akan membuahkan sebuah pemahaman bahwa Al-Quran pun mengiyakan adanya proses pembunuhan atau penyaliban. Tetapi yang dibunuh itu adalah bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang asli. Meskipun Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, namun ada sosok pengganti yang diserupakan yang kemudian mengakibatkan proses penyaliban dan pembunuhan itu terjadi. Seirama dengan kitabmu. Kitabmu mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang palang, di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Torah. Berarti Yesus benar kan? Terjadi penyaliban kan? Berarti terjawab poin pertama. Mereka menyalib seseorang yang bukan Nabi Isa, tapi prosesi penyaliban, prosesi pembunuhan itu terjadi. Nah, selanjutnya Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, atau yang diserupakan dengan Yesus. Nah, sekarang apakah Zulkifli bisa membuktikan bahwa menurut kitabnya orang Kristen pun Yesus yang adalah Isa putra Maryam itu juga tidak disalibkan? Dan ternyata malam ini saya bisa buktikan bahwa penyaliban orang yang diserupakan itu terjadi, dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam itu tidak terjadi berdasarkan Quran, berdasarkan juga kitabnya orang Kristen. Nah, sekarang apakah kita mau mutar-mutar di sini aja, atau kita akan membuktikan bahwa saya mampu menjelaskan secara otentik bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib berdasarkan kitabnya orang Kristen? Gimana? Maksudnya Isa diserupakan itu kenapa, Pak? Terus kenapa tiba-tiba Allah membela Isa gitu loh? Sedangkan nabinya sendiri Muhammad sakit nggak dibela gitu loh, Pak. Untuk apa itu Allah membela Isa untuk apa gitu? Lalu apakah Allah memakai cara manipulasi begitu, Pak? Diserupakan siapa, Pak, yang diserupakan, Pak? Kok nggak pernah ada kata-kata orang yang diserupakan itu teriak-teriak, Pak? Emang ada orang yang diserupakan tiba-tiba dicantolin di salib itu nggak teriak-teriak gitu, Pak? Nggak teriak-teriak, oh saya bukan Isa, saya bukan Isa. Itu naluri loh, Pak. Secara naluri itu dia harus berkata begitu, Pak. Tetapi kan Alkitab mencatat yang teriak-teriak yang disalib itu dia mengatakan Eli Eli lama sabatani. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masa begitu ngomongnya orang yang diserupakan, Pak? Tega banget ya Allah, tanpa penghakiman dia menyalibkan orang tanpa bersalah ya, Pak ya. Masuk akal banget nih kayak ini, Pak, yang begini, Pak. Yang itu aja nggak rasional kan, Bu? Iya toh? Yesus yang harusnya menanggung penderitaan, harusnya disalib. Tuhan tega-teganya mengambil orang lain untuk menggantikan Yesus, menyerupakan dengan Yesus. Itu nggak rasional kan menurut Ibu? Nah, bagaimana dengan Tuhan yang dibunuh oleh manusia? Oleh karena dosa manusia. Manusia yang berdosa. Anak sematawayangnya Maria
yang susah-susah, sudah difitnah, sudah dihina, sudah dihujat, diungsikan, diusir, dikucilkan, dihinakan oleh bangsa Yahudi oleh karena dia hamil di luar nikah. Begitu besar, dibunuh oleh orang-orang Yahudi bersekongkol dengan tentara Romawi. Itu jauh lebih kejam, Bu. Jikalau Allah kemudian Anda katakan begitu kejamnya memerintah menggantikan Yesus yang harusnya menanggung penderitaan di atas tiang salib karena dosanya. Lah, bagaimana dengan iman Anda yang menggantikan dosa kalian itu harus dibunuh Tuhan itu sendiri? Harus kalian bunuh anaknya Maria yang sematawayang yang diderita selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hinaan itu. Mereka harus mati. Anaknya dia harus mati oleh karena hujatan dan fitnah ajaran pagan kalian itu. Coba menggunakan nalar. Tapi mohon maaf ya, siapa Ibu Uti ya, adik saya yang cantik dan unyu-unyu, saya mohon maaf, materi ini saya harus teruskan dengan adik saya Aderion. Saya melihat dia masih ada pintu untuk menerima kebenaran. Kalau Bu Uti ini cenderung seperti mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Jadi Ibu nyimak aja dulu, saya akan membuktikan bahwa Yesus yang Anda tuhankan itu tidak disalib berdasarkan kitabnya Ibu. Silakan. Begini Bang, ya, saya itu menghormati iman Abang. Saya menghormati, mengapa? Memang bukan Yesus yang disalib, melainkan orang lain yang diserupakan. Maaf, kan seperti itu, benar. Loh, saya ikutin kok, bukan saya ikutin. Saya tahu persis. Itu memang iman Abang. Aku nggak lagi menyerang iman kamu, enggak. Tapi kan temanya, perhatikan dong. Kita harus konsisten. Ini kan kita diskusi kita punya tema nggak? Punya. Apa temanya? Temanya Yesus tidak disalib menurut kitabnya Kristen. Itu nggak mungkin. Kita fokusnya di situ, Pak. Gitu. Yesus tidak disalib menurut kitab Kristen. Itu nggak mungkin, nggak masuk ke logika. Logika itu nggak masuk. Bagaimana mungkin kalau Yesus itu pun tidak disalib, melainkan orang lain? Anggap ya gitu, anggap seperti itu. Yesus tidak disalib melainkan orang lain yang diserupakan menurut kitab Kristen. Itu sesuai dengan tema kan? Nah, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Tapi ada juga Anisa 157. Justru ada Anisa 157 itu karena apa? Karena adanya kitab Injil yang menyatakan memang Yesus disalib. Yesus itu disalib, bukan orang lain. Yesus yang disalib. Nah, Anisa 157 menyanggahnya bukan Isa yang disalib melainkan orang lain. Itu baru benar logikanya. Gue bukan membenarkan imanmu, tapi logikanya, logika berpikirnya gitu. Itu yang saya mau perbaikin. Saya tuh lagi menyelamatkan imanmu. Nggak bisa seperti itu Bang. Karena apa? Banyak gembel-gembel kayak gembel Anwar Lutfi, gembel Zakir Naik dan lain-lain. Itu memang banyak memperkosa kitab saya. Karena apa? Lu kalau mau pakai kitabmu, apa modalmu? Nggak ada, kopong. Makanya kitab orang yang diperkosa. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai logika, pakai otak, nggak mungkin Bang. Nggak mungkin kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan juga yang sama, hal yang sama, bahwa bukan Yesus yang disalib melainkan orang lain. Lantas ada Anisa 157 gitu. Anisa 157 bukan Isa yang disalib melainkan orang lain. Itu bentuk penyanggahan gitu loh. Itu kalau makanya tadi aku udah bilang Bang, itu pun kalau kita mau pakai otak. Dan kalau nggak mau pakai otak ya begini, pakai egois yang jalan. Udah gugur, udah saya bilang. Tema Abang ini 1 VN udah gugur. Trust me, beneran. Orang lain yang menyaksikan nanti. Mereka bilang, nggak berani bilang aja, oh bener juga ya Sadik. Nggak berani. Karena nggak berani aja mereka ngomong gitu. Jadi gini loh. Coba dipahami ya. Konsep yang datang yang awal adalah Yesus disalib. Ya toh? Ternyata konsep yang ada di dalam konsep ini pun
mengatakan bahwa Yesus juga tidak disalib. Berarti dalam satu kitab terdapat dua pemahaman yang mendalam, yang mendasar. Satu, Yesus disalib. Dua, Yesus tidak disalib. Itu tolong digarisbawahi dulu. Kitabmu mengabarkan ada Yesus disalib, ada Yesus tidak disalib. Tolong dipegang itu. Kemudian Al-Quran datang mengatakan, sesungguhnya apa yang mereka katakan bahwa Yesus itu disalib, itu tidaklah disalib dan tidak pula dibunuh. Melainkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, terjawabkan, ada yang disalib, ada yang diselamatkan. Di kitabmu pun seperti itu. Ada yang disalib, ada yang tidak disalib. Gitu loh. Nah, apa yang kemudian ingin saya katakan kepada adik saya ini, Adrian? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan tidak ada penyaliban terhadap Nabi Isa, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, itu telah menjawab kitabmu yang mengatakan ada penyaliban dan ada orang yang tidak disalib. Ada Yesus yang disalib dan ada Yesus yang tidak disalib. Artinya, ketika kita menggunakan kacamata Quran, maka kitabmu itu jelas ketika dia mengatakan Yesus disalib, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kenapa bisa demikian? Karena di kitabmu pun terbukti Yesus itu tidak disalib, tidak dibunuh. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar. Wa qawlihim innaka talnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiya lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum min ilmi illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas. Ucapan orang Kristen dalam kitab mereka bahwa mereka sungguh membunuh Isa atau Yesus atau Isa Al-Masih, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh. Nah, artinya memang ada proses pembunuhan yang dimana yang dibunuh ini menurut Al-Quran itulah kemudian yang diimani oleh orang Kristen sebagai Yesus yang asli. Padahal menurut Al-Quran sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah. Lalu kemudian di dalam kitabmu pun mengatakan Yesus yang asli itu tidak disalib. Berarti apa yang diterangkan oleh surah An-Nisa ayat 157 mutlak benar, tidak diragukan. Seperti itu. Ini udah kelar ya, Bang? Ya. Mau melanjut sama Bu Uti, oke, fine, oke. Tapi jangan ikutin saya. Saya pergi. Gimana? Hidungnya udah enak? Perlu dikompres nggak? Itu merah loh. Coba sini, Bang. Hidung. Nah, itu berdarah nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Oh, ya udah. Oke. Lanjut ya. Oke, boleh. Silakan lanjut. Jadi gini loh. Adrian, agama itu sejatinya membuat kita itu cerdas. Agama itu sejatinya membuat kita menemukan kebenaran yang hakiki, kan gitu. Ketika ada saudara kita yang berlainan keyakinan dengan kita, mencoba untuk menjelaskan kitab kita dengan pemahaman pribadinya dia, tolong diikuti, didengarkan, lalu kemudian ketika ada yang keliru itu diluruskan. Ini saya belum sampai kerana pembuktian bahwa kitabmu mengatakan bahwa Yesus yang kamu tuhankan itu tidak disalib, tetapi kamu mencoba untuk mencegat saya untuk membuktikan itu dengan kata apa? Dengan cara apa? Dengan cara kamu memberikan paparan-paparan tentang pemahamanmu terhadap penjelasan saya yang pertama tadi. Padahal saya sudah terangkan samamu. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu mengaku telah membunuh Nabi Isa. Dan Al-Quran
mengatakan ada proses pembunuhan, ada proses penyaliban, yaitu orang yang diserupakan terhadap oknum yang kemudian dituhankan oleh orang Kristen. Nah, artinya ada dua mata rantai di dalam pengabaran Al-Quran melalui surah An-Nisa. Terjadinya pembunuhan dan yang dibunuh itu adalah orang yang bukan yang seharusnya. Nah, orang yang seharusnya ini diselamatkan. Tetapi orang yang kemudian ditunjuk oleh Allah untuk duduk menggantikan Yesus itu tetap aja disalibkan. Bagaimana dengan kitabmu? Di kitabmu pun mengatakan hal yang sama. Terjadi proses penyaliban dan itulah kemudian yang kalian sembah. Kemudian yang tidak disalibkan itu adalah sosok yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan terbukti di dalam kitabmu, Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus itu diselamatkan oleh Allah. Saya ingin menjelaskan melalui kacamata kitabmu, tetapi kamu mencegah saya untuk menjelaskan itu. Tapi sekiranya kamu mau mengakui bahwa sebenarnya kamu sudah paham tentang penjelasan saya, sekarang kita masuk ke zona di mana kita membuktikan kitabmu, membuktikan dengan nyata bahwa Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yesus Kristus, itu tidak disalib berdasarkan dengan kitabnya orang Kristen terjemahan baru. Gimana? Kita ungkap atau kita muter-muter aja di sini? Nggak mungkin. Konsep awal ini satu, konsistensi abang itu juga udah nggak teruji. Konsep awal, abang tadi bilang konsep awal Yesus disalib. Nah, ini juga sebenarnya bukan Yesus yang disalib. Nah, itu udah nggak konsisten. Itu satu. Itu bentuk inkonsistensi lagi kembali. Nah, kedua, nggak mungkin, Bang. Abangku, itu tidak mungkin terjadi bahwa kitab Injil itu menyatakan juga hal yang sama seperti layaknya An-Nisa 157. Karena apa? Logikanya nggak dapet. Harusnya itu kamu harus menyalahkan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anggap mereka gembel gitu, bukan malah konsiliasi, bukan. Lah mau kayak mana lagi coba? Kalau ternyata terbukti kitabmu membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Nggak bisa dong. Meski kitabmu itu bukan kitabku, tetapi ketika dia mengatakan Yesus yang adalah utusan Tuhan itu tidak disalib, saya harus mengakui. Makanya dalam Al-Quran itu tidak dikatakan bahwa Injil itu dipalsukan. Yang dinyatakan oleh Al-Quran itu Injil itu dirubah, dan dirubah. Tidak dikatakan dipalsukan. Itu loh. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Tetapi kitabmu itu hanyalah terjemahan. Saya anggap kalian itu umat terjemahan. Kenapa? Karena kalian mengkitabkan kitab yang sudah dirubah. Baik bahasa, isi dalamnya, maupun penamaannya. Kan gitu. Jadi mau kayak mana lagi coba? Ketika kitab membuktikan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib ya, saya harus mengakui. Nabi Isa di dalam kitabmu tidak disalib. Yesus di dalam kitabmu yang adalah Yesus Kristus, utusan Tuhan untuk Bani Israel yang mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah, itu tidak disalib. Dan ini sekarang saya ingin membuktikan kepadamu. Harusnya kamu senang, harusnya kamu girang, harusnya kamu merasa tertantang. Jangan mutar-mutar hanya memaknai perkataan saya ketika ada perkataan saya yang menurut kamu tidak sesuai dengan pahammu gitu loh. Harusnya kamu bertanya, Bang, coba Anda buktikan di ayat mana, di dalil mana, di kitab mana di dalam kitabku mengatakan Yesus itu tidak disalib. Nah, itu baru dibilang gentleman. Ini kamu mencegat saya untuk membuktikan itu. Padahal saya tidak sedang ingin membuktikan menurut Al-Quran. Saya ingin membuktikan biar semua dunia tahu, biar semua orang tahu bahwa Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen itu tidak disalib berdasarkan dengan kitabnya oleh orang Kristen terjemahan baru. Gitu loh. Pak Zulkifli, ini mari Pak, kan Bapak mengaku orang pintar kan? Orang pintar sekali Pak Zulkifli seharusnya berpikir, sejak kapan Tuhan Bapak melakukan pembodohan publik, oke? Dengan cara menyerupakan itu di depan orang banyak dan membohongi orang banyak yang dikira adalah
Itu artinya melakukan pembohongan publik. Setelah itu Isa dikemanakan oleh, pertanyaanku, Isa dikemanakan ketika waktu itu kan yang disalib Isa tiba-tiba diserupakan, lalu Isa diumpetin di mana oleh Olok SWT, oke? Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang tiba-tiba menyantol di salib itu, tidak teriak-teriak, oh aku bukan Isa, oh aku bukan Isa, aku tidak mau disalib, ini bukan salahku. Kenapa malah orang yang diserupakan itu malah berkata Eli Eli lama sabatani? Mana bisa orang yang diserupakan itu akan berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dan bagaimana Bapak Zulkifli bisa percaya bahwa Alkitab mengatakan yang disalib itu adalah Yesus di depan para saksi? Yang mengatakan Yesus disalib itu adalah para saksi mata, orang yang ada di TKP, orang-orang yang ada pada habitatnya, orang-orang yang mengikuti kronologis ceritanya, yang mengikuti kematian Yesus, bahkan membawanya di kubur, oke? Orang-orang yang adalah saksi mata yang sah, yang mereka bersaksi lebih daripada berapa orang tuh, lebih daripada 10 orang melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu disalib. Tiba-tiba 600 tahun kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, oke? Hanya dengan modal, oh aku terima wahyu, oh aku terima wahyu. Dia bukan saksi mata, dia tidak ada di TKP, dia tidak baca sejarah, dia bukanlah habitatnya, dia bukan orang Israel, dia hanya bermodalkan, oh aku terima wahyu, oke? Lalu wahyu yang diterimakan itu mengatakan bahwa orang yang bukan Yesus yang disalib hanyalah orang yang diserupakan. Wahyunya juga tidak masuk akal karena Tuhan melakukan pembodohan publik di depan mata banyak orang. Tuhan menghakimi umat tanpa mengadili, dan orang yang diserupakan juga tidak teriak-teriak, malah bilang Eli Eli lama sabatani. Wah 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 wah. Ibu yang cantik, ini saya sedang membuka diri ya untuk menjelaskan kepada ibu bahwa Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah yang diutus ke Bani Israel, itu tidak disalib berdasarkan kitab ibu. Ibu nggak usah kembali kepada Quran. Ini saya tantang semua Kristen sedunia bahwa saya mampu membuktikan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah Nabi Isa, bukan anak Maria, tetapi yang disembah itu adalah Yesus lain. Ya. Dengan cara apa saya membuktikan itu? Dengan cara membuktikan dalil-dalil di dalam kitabmu. Itu kalau ibu mengimani ayat-ayat dalil-dalil dalam kitab ibu itu sebagai firman Tuhan. Saya akan membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen membenarkan Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dan Yesus yang asli itu diselamatkan oleh Allah. Saya bisa buktikan itu berdasarkan kitab ibu. Pak Zulkifli cuma curhat. Itu mah asumsi Bapak Zulkifli sendiri itu, oke? Itu asumsi Bapak Zulkifli sendiri, oke? Itu hanyalah asumsi Pak Zulkifli sendiri. Kenapa? Karena itu hanya pikiran pendek dari Pak Zulkifli, oke? Jika ada cara lain untuk menyelamatkan manusia tanpa Yesus itu harus jadi manusia, tanpa harus menyerahkan darahnya yang kudus itu, mati di kayu salib. Jika ada cara lain, dia akan melakukannya. Tetapi karena tidak ada cara lain, apalagi dengan cara berbuat amal baik, cari pahala pamrih begitu, oh tidak bisa berlaku itu. Apalagi cara seperti itu tidak berlaku. Jika ada cara lain, Yesus akan melakukannya. Tetapi karena tidak ada cara lain, itulah yang akan dilakukan, itulah yang telah dilakukan Yesus. Oh gitu ya. Jadi gini Bu Uti ya. Ibu itu memang harus memperjuangkan bahwa Yesus itu disalib. Karena dengan wafatnya Yesus di tiang salib, itu adalah merupakan pusat seluruh akidah Kristen.
Saya sadar, orang Islam sadar, bahkan orang Kristen sendiri itu sadar bahwa sesungguhnya semua teori Kristen tentang Allah, tentang makhluk, tentang dosa, tentang kematian, tentang kebangkitan, dan apapun itu, porosnya adalah ketika Yesus itu betul-betul disalib. Dan kalau terbukti bahwa Yesus yang mereka sembah itu tidak disalib, maka gugurlah Kristen itu. Itu intinya. Jadi ibu memang harus mempertahankan bahwa Yesus itu disalib. Sayang sekali, kitab yang ibu tenteng setiap saat justru membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Dan ini saya sedang ingin membuktikan itu. Tetapi kelihatannya Anda berdua sengaja untuk mencegat saya untuk membuktikan. Biar semua orang tahu bahwa Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa, wa ma kataluh, wa ma salabuh, itu terbukti di dalam kitabnya orang Kristen bahwa Yesus betul-betul tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu yang ingin saya buktikan melalui kitab yang ibu tenteng setiap saat. Tolong kasih saya waktu. Tanggapi pernyataan-pernyataan saya. Biar diskusi kita itu dinamis. Tidak statis mutar-mutar di situ aja. Seperti itu, Bu. Bolak-balik terus, Abang Zulfikri ini bolak-balik terus. Begini, itu kan menurut harapanmu. Sebenarnya itu kalau misalnya kita mau berpikir jernih ya Bang Zul, yang gue sayangin, ya. Kalau kita mau berpikir jernih, I'm sorry. Sebenarnya udah clear. Memang Matius harusnya nih kita menggunakan pakai paradigma Islam. Harusnya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu gembel. Kentut, mereka itu kentut. Salah, yang benar Anisa 157. Nah, tapi sekarang ini banyak golongan-golongan kampret yang menyatakan, oh, kitab Injil juga menyatakan seperti itu. Enggak mungkin, Bang. Enggak mungkin seperti itu. Harusnya memang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab kampret. Karena apa? Karena salah. Makanya dibenarkan Quran. Kan begitu. Kan seperti itu. Tapi kan sekarang temanya yang kamu angkat itu apa? Oh, kitab Kristen. Kalau ngomongin kitab Kristen tentu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah pasti. Ya kan? Kitab Injil yang tentang penyalipan kan hanya ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan seperti itu. Nah, kalau misalnya di kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga menyatakan bahwa bukan Yesus yang disalib melainkan orang lain, untuk apa ada Anisa 157? Itu makanya aku ajak. Itu juga kalau abang ini mau pakai otak. Maaf Bang, ini bukannya gue keras. Sengaja, memang kalau orang yang sakit itu harus disuntik. Disuntik itu sakit. Nggak ada orang disuntik senang. Bahagia, aku bahagia disuntik. Enggak, memang harus disuntik. Gue mau mengembalikan lu kepada imanmu. Nggak masalah. Lu mau bilangin kitab gue palsu juga oke kok. Kitab gue tai juga nggak masalah, beneran, serius. Tapi ini kan permasalahannya sekarang. Kalian kita mau berkonsiliasi gitu loh, bukan konsoliasi, maaf, konsiliasi, mengajak berdamai. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Itu bukan prinsip orang yang beriman, nggak berprinsip seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Hancur sama saya tuh hancur. Orang yang kayak begitu hancur sama saya pasti. Iya, saya bukan orang sembarangan. Ya, kalau saya lagi serius kentut. Anwar Lutfi kentut kok sama gua. Anwar Lutfi yang katanya dokter umum itu kentut sama gua. Iya, kentut, pasti kentut. Cuman nggak bunyi, tapi bau. Jauh-jauh sebelum ini, ketika adinda saya bertanya tahun lalu ya, mana Injil versi Quran? Nah, saya udah katakan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi atau ahli kitab itu cenderung merubah kitab mereka. Nah, Injil di dalam Al-Quran itu menurut Al-Quran sejelas-jelasnya dikatakan bahwa
mereka orang-orang Yahudi ahli kitab itu gemar merubah kitab mereka, sehingga apa yang tertuang di dalam pernyataan Yesus ya, itu sudah dirubah-rubah. Nah, Injil mana yang diterangkan oleh Al-Quran? Injil yang sekarang kamu imani, Injil yang sudah dirubah-rubah, dan itu pun dikatakan oleh Al-Quran, gitu loh. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya, kan gitu. Nah, jelas bahwa ketika Anda sendiri mengatakan tulisan Matius, tulisan ini adalah kentut, ya itu pernyataan Anda. Saya hanya mampu mengatakan bahwa Kristen itu umat terjemahan, mengkitabkan sebuah kitab yang menceritakan tentang Yesus dan firman Tuhan yang dibawa oleh Yesus. Itu sering saya bahasakan seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu palsu. Saya mengatakan kitabnya orang Kristen itu terjemahan. Dan itu adalah hasil rubahan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh surah Al-Baqarah tentang Alkitab, tentang kitabnya orang Kristen, kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kembali kepada pernyataan. Kamu katakan mutar di situ aja. Iya, kenapa? Karena saya sedang ingin membuktikan berdasarkan kitabmu, Yesus yang kamu tuhankan itu tidaklah dibunuh, tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Saya ingin membuktikan berdasarkan dalil-dalil kitabmu. Tolong buka pintu. Jangan cuma mutar-mutar di sini aja. Ya. Saya ingin membuktikan biar semua orang tahu bahwa ternyata Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu tidak disalib, bukan hanya berdasarkan Quran, tetapi juga berdasarkan terhadap kitab yang diimani oleh orang Kristen saat sekarang. Gitu loh. Buktikan saja, Pak. Buktikan saja. Apa yang kau buktikan, mari aku ingin melihatnya. Buktikan saja mana kitabnya yang mengatakan Yesus tidak disalib. Oke, karena ini materinya agak sedikit ribet. Membuktikan sebuah kebenaran itu memang harus secara sistematis dan tidak bisa asal imani saja. Kita ambil dari terjemahan baru Matius 4 ayat 6 dan juga ayat 7. Ada dua yang menyatakan tentang ada yang tertulis. Ini saya sudah dalam pembukaan tadi saya sudah jelaskan, tetapi untuk Bu Uti silakan aja supaya Adrian itu bisa terbantu. Jadi gini, ketika iblis mengatakan, ada tertulis tentang engkau, wahai Yesus, jikalau engkau benar adalah anak Allah, maka ada tertulis, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus, kata iblis, ada tertulis. Kemudian Yesus timpali. Di ayat 7 pun Yesus berkata, ada juga tertulis, wahai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita ini adalah orang yang berpendidikan. Kita ini adalah orang yang terpelajar. Kita beragama, khususnya saya, beragama berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan imani saja. Jadi yang pertama, iblis mengatakan ada tertulis. Berarti ada tulisan yang berkaitan dengan pernyataan iblis. Apa itu? Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan kamu, menatang kamu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana itu? Ayo, kita cari. Di mana itu tertulis? Jika benar Yesus adalah anak Allah, kata iblis, ada tertulis tentang anak Allah itu, bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Tertulis di mana kayak itu? Ayo. Kemudian Yesus juga menimpali iblis, juga ada tertulis loh, kata Yesus. Apa Yesus yang tertulis juga menurut kamu? Kata Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, di mana tertulis itu? Bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ada dua yang harus kita cari di sini. Kita teliti kebenarannya. Kata iblis, ada tertulis, jika benar engkau anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu, apalagi mati dibunuh tentara Romawi. Yesus juga tidak mau kalah. Kata Yesus, ada juga tertulis iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, tertulis di mana kalimat itu? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Jawab, tunjukkan tertulis di mana, baik perkataan Yesus maupun perkataan iblis. Silakan. Mana tunjukkan, Pak? Mana tunjukkan Yesus tidak disalib? Tunjukkan. Saya membuktikannya secara sistematis. Saya tidak ingin membabi buta, supaya ibu bisa memahami dengan baik bahwa fungsi akal selain untuk berpikir juga untuk menerima pernyataan-pernyataan kitab suci, apalagi kitab yang ibu sucikan. Maka saya ingin menjelaskan ini secara sistematis, pembuktian secara akurat bahwa Yesus itu tidak disalib. Saya menggunakan kitab ibu, Matius 4 ayat 6 dan juga ayat 7. Iblis mengatakan ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Sebagai orang terpelajar, yuk mari kita cari sama-sama. Di mana tertulis pernyataan iblis dan di mana tertulis pernyataan Yesus. Untuk kita buktikan bahwa benarkah Yesus itu adalah anak Allah? Benarkah bahwa Allah itu tidak boleh dicobai? Adakah pantas Allah itu dicobai oleh manusia? Sehingga ada ayat di ayat 7, Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Membalas pantun daripada Yesus. Kemudian pernyataan Yesus di ayat 10, ada lagi dia katakan, sebab ada juga tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kalau kalimat ini memang banyak tertulis di dalam kitab yang ibu imani sebagai firman Tuhan. Tetapi kata Yesus ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang belum kita temukan dan harus kita temukan supaya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dan juga pernyataan iblis yang mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan malaikat agar dia menatang engkau di tangannya dan agar kakimu tidak terantuk kepada batu, apalagi dibunuh, apalagi ditangkap, apalagi ditampar, apalagi diseret, apalagi dimatikan oleh tentara Romawi. Itu harus kita buktikan tertulis di mana supaya ibu bisa tercerdaskan bahwa Tuhan yang ibu sembah itu adalah Tuhan karangan, karena dia tidak pernah disalib, artinya tidak pernah bangkit, artinya dia tidak pernah mengampuni segala dosa, mengampuni dosa-dosa waris yang orang Kristen punya. Seperti itu, Bu. Silakan kita buktikan dulu, kita cari dulu terbukti dan tertulis di mana pernyataan iblis ini dan tertulis di mana pernyataan Yesus ini. Silakan. Apaan sih dibilang suruh? Malah tunjukkan saja, marah Anda berdua mencegah. Apaan saya tunggu-tunggu di mana pernyataan Bapak yang mengatakan Yesus tidak disalib dari Alkitab? Aduh, orang saya tunggu-tunggu kok malah dibilang sebaliknya nih Pak Zulkifli ini. Oke. Iblis mengatakan ada tertulis bahwa jika benar engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di manakah pernyataan iblis ini? Silakan. Pak, semua itu ada tertulis di kitab perjanjian lama, Pak. Itu kontesnya iblis dengan Yesus sedang main berargumentasi, tetapi dengan memakai ayat dari kitab perjanjian lama. Ketika iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, lalu Yesus dengan jelas mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di situ anak Allah itu artinya Tuhan Allah, Pak. Ya, iblis mengatakan jika engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu loh Pak kesimpulannya. Jadi Yesus mengaku di situ adalah Tuhan Allah. Dan pada saat itu iblis dengan Yesus sedang saling serang dengan memakai ayat, saling serang dengan memakai ayat dalam perjanjian lama. Kalau Bapak mau tahu itu saya coba cari ya, saya postkan di sini ya. Oke, sekarang tunjukkan di perjanjian lama mana tertulis bahwa perkataan iblis ada tertulis Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya agar mereka menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Itu tertulis di mana, Bu? Di perjanjian lama. Di kitab mana? Ayat berapa? Coba Anda tunjukkan. Dan pernyataan Yesus bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu itu juga tertulis di mana? Silahkan Anda tunjukkan di perjanjian lama. Saya akan buktikan bahwa Yesus yang ibu sembah itu tidak disalib. Silakan. Itu Mazmur 91 ayat 10-12, malapetaka tidak akan menimpa
menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada ke kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke. Satu lagi, yang Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu kan perkataan Musa. Jangan engkau perkataan Elohim kepada rakyat Musa, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Apa itu Pak? Masalahnya apa Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti ibu sudah mengakui bahwa Yesus itu telah dinubuatkan di dalam Mazmur 91. Ibu sudah mengakui? Harus ibu tegas. Apakah ibu mengakui bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus sang anak Allah? Silakan ibu jujur. Itu Pak Zulkifli, kenapa? Apa masalahnya dengan ayat itu Pak Zulkifli? Nggak ada masalah. Sekarang ibu jujur. Berarti ibu sudah mengakui bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus yang adalah anak Allah. Gimana? Ibu setuju nggak? Mazmur 91 itu adalah nubuatan untuk Yesus. Itu bukan nubuat Pak, itu bukan nubuat, itu bukan nubuat, itu hanya ayat yang dicatut oleh iblis untuk mengatakan seperti itu. Itu bukan nubuat untuk Yesus, itu bukan nubuat untuk Yesus, itu bukan bernubuat. Iblis hanya memakai ayat Pak, enggak selalu ayat itu adalah nubuat untuk Yesus. Iblis hanya memakai ayat untuk anak Allah itu. Kalau dia jatuh, dia tidak akan terantuk. Kalau dia tidak akan ditantang oleh malaikat. Tangan malaikat akan menantang dia, akan melindungi dia. Itu ayat, bukannya nubuat Pak. Dari mana Bapak mengatakan itu nubuat? Mereka itu sedang saling serang dengan memakai ayat Pak. Masing-masing memakai ayat dan saling serang Pak. Saya masih ingat tentang hujatan ibu kaitannya dengan Al-Quran surah As-Saffat ayat 8 ya, yang mengatakan bahwa Allah itu menyesatkan. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu tidak bisa diragukan kebenarannya. Allah mengatakan Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya untuk disesatkan, dan memberikan pengajaran terhadap orang yang dikehendaki untuk diberikan hidayah. Nah, ibu mencoba untuk memperbodoh diri sendiri. Saya katakan, ketika kita beragama, maka kita harus lebih mengedepankan ilmu. Jangan ego, jangan doktrin, jangan dogma. Kenapa? Kita salah pilih agama, itu fatal akibatnya kelak di akhirat. Kita akan kekal di dalam neraka. Bukan main-main loh Bu, kekal di neraka. Dan jangan karena ibu merasa Kristen itu benar, kemudian ibu ngotot meskipun salah, tabrak aja langsung. Ibu harus menyadari, ibu mengatakan Mazmur 91 itu bukan nubuat. Padahal di situ telah jelas dikatakan ada tertulis. Kapan tertulisnya? Masa Daud. Apa yang diceritakan? Tentang Yesus. Berarti Daud menceritakan tentang Yesus yang akan datang ribuan tahun kemudian. Berarti itu adalah nubuatan, Bu. Berarti itu adalah ramalan nabi-nabi tentang kejadian yang akan terjadi. Dan benar saja, Yesus itu kata orang Kristen adalah anak Allah. Bahkan orang Kristen dengan beraninya mengatakan Yesus adalah Allah anak. Sampai-sampai mereka membuatkan konsep Tritunggal. Karena kenapa? Karena yakinnya orang Kristen saking pedenya mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kenapa giliran Yesus itu adalah anak Allah, kenapa kemudian ibu membatalkan nubuatan itu dengan mengatakan Yesus bukan anak Allah, itu bukan nubuatan untuk Yesus? Ini yang saya katakan tadi, saya akan membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitab ibu, dan membuktikan kebenaran Al-Quran surah An-Nisa 157 bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ibu sudah melihat kan? Secara sistematis saya membuktikan, bukan? Bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan kitab
yang ibu imani sebagai firman Tuhan. Sekarang cara kafir Anda, cara kufur Anda, menutup diri dari kebenaran. Apa yang Anda lakukan kemudian? Itu bukan nubuatan, itu hanya berbalas pantun. Ya toh? Inilah yang dimaksud bahwa agama Anda membuat akal Anda tidak berfungsi. Jelas-jelas ayatnya dikatakan dalam Matius 4 ayat 6. Ya. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, jika engkau benar adalah anak Allah, jika benar engkau adalah utusan Allah, jika engkau benar akan duduk di sebelah kanan Allah, jika engkau benar akan menghakimi Bani Israel, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, apalagi mati di tangan hansip-hansip Romawi." Nah, saya tanya, ini tertulis di mana? Ibu menjawab, itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 10 sampai ayat 12. Pertanyaan orang cerdas kemudian, apakah ibu mengaminkan bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuatan untuk Yesus? Ibu lunglai, ibu terkaget-kaget. Tapi karena di dalam hati ibu hanya ada iman kufur kepada kebenaran ajaran Yesus, ibu lantas mengatakan, itu bukan nubuatan, itu hanya berbalas ayat. Ya, seperti itulah orang kafir. Ketika sudah datang cahaya kebenaran kepada mereka, mereka menutup diri dan lebih mementingkan perkataan-perkataan yang bukan firman Allah ketimbang perkataan-perkataan yang nyata adalah firman Allah. Sekiranya seperti itu. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan atas kitabnya orang Kristen, yaitu Matius 4 ayat 6 ayat 7 yang kemudian disandingkan dengan Mazmur 91. Sungguh Yesus jangankan dibunuh oleh tentara Romawi, kena panu pun Allah tidak mengizinkan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan di dalam Mazmur, di dalam Amsal, bahwa Allah itu jauh dari orang fasik, tetapi Allah itu mendengarkan dan mengabulkan orang yang benar. Dan nyata saja, Yesus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari maut. Dan karena Yesus adalah orang benar, maka Amsal 15 ayat 29 mengatakan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi dia mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang benar. Berarti Yesus ketika berdoa untuk diselamatkan dari maut, didengarkan oleh doanya, karena Yesus adalah orang benar, karena Yesus adalah anak Allah. Demikian, terbukti kitabmu mengatakan Yesus tidak disalib berdasarkan dengan Mazmur 91, di mana ditarik benang merahnya dari Matius 4 ayat 6, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa 157. Saatnya ibu bertobat. Itu bukan nubuat ya Pak, anak Allah di situ khusus untuk semua orang Pak, anak Allah di situ untuk semua orang. Lalu iblis memakainya untuk semua orang. Iblis memakai kalimat itu untuk menyerang Yesus, tetapi itu bukan ditujukan untuk Yesus. Itu ayat memang bukan ditujukan untuk Yesus, itu untuk anak Allah. Anak Allah di situ ditulis dalam huruf kecil. Jadi untuk semua umat Allah yang percaya kepada Allah, untuk umat Allah yang menyembah Allah. Anak Allah huruf kecil itu artinya umat Allah Pak, orang yang percaya kepada Allah. Suara ibu sudah tidak sekuat kemarin-kemarin. Suara ibu sudah mulai lunglai, sudah mulai loyo. Entah karena belum makan atau belum minum atau apa nih. Tapi yang pasti malam ini ibu tidak pakai lipstik. Makanya suaranya kurang kenceng. Ya, apatah lagi disambar geledek. Pembuktian secara dalil, kitabnya orang Kristen membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah karena dia adalah anak Allah. Anak Allah dalam perspektif pemahaman Bani Israel, orang Yahudi yang paham kitab Torah atau kitab Tanakh, adalah orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Torah. Itulah yang disebut dengan anak Allah. Jadi Ibu Uti, saya tahu kenapa Aderion tidak mau meneruskan diskusi kami, karena dia sudah tahu saya akan dihantam babak belur ini. Saya akan hancur berkeping-keping oleh Zulkifli.
Karena Zulkifli itu adalah orang yang sudah dinobatkan sebagai penginjil jalanan, yang jika berdiskusi dengan orang Kristen yang menggunakan akal, tentu akan goyah imannya. Minimal dia tidak lagi mengimani Yesus sebagai Tuhan dan masuk kepada sekte-sekte yang lain yang tidak menuhankan Yesus, tapi membuat mereka karena taatnya kepada agama yang sebelum karena taatnya kepada agama mereka, sehingga mereka membungkus diri dengan sekte-sekte yang berbau Yahudi, seperti saksi-saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Karena kenapa? Musuh terbesar dan terberat oleh orang Kristen itu adalah kitabnya itu sendiri. Ya, saya paham Ibu sudah menyadari bahwa ternyata Tuhan yang selama ini saya sembah itu benar berdasarkan Al-Quran, bukanlah Tuhan, tetapi utusan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan berdasarkan dengan Mazmur 91 ayat 10 dan ayat 11. Dan kalau Ibu cerdas membaca ayat-ayat setelahnya, itu sangat jelas dikatakan bahwa bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jelas menurut konsep Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang kau tuhankan itu sampai hari ini masih hidup. Dia belum pernah mengalami mati. Maka dikatakan di ayat 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kalau ini untuk orang Kristen semua, untuk semua orang yang mengaku dirinya anak-anak Allah, mana ada orang Kristen panjang umur, Bu? Yesus yang panjang umur hanya dia sendiri. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran, bahwa Yesus itu belum wafat, dia terangkat ke langit, dia belum pernah merasakan kematian. Oke, saya kira sampai di sini ya. Mudah-mudahan Ibu bisa bertobat, kembali kepada jalan yang benar, tinggalkan penyembahan terhadap manusia, ikut. Ya, itu dia, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan atau keseruan suatu diskusi atau debat antara seorang pendeta ini yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia bisa mematahkan setiap narasi-narasi, bahkan tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Tsuma, yang dimana memang Ustadz Tsuma ini kerap kali selalu saja mau memutarbalikkan suatu kebenaran yang ada di dalam kekristenan, yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Mengapa demikian ya? Karena memang pada dasarnya kalau kita mendengarkan bahkan melihat setiap narasi-narasi yang dibangun oleh Ustadz Tsuma ini, dia pasti selalu saja membahas tentang iman Kristen, selalu saja membahas tentang isi Alkitab, yang dimana dia sendiri padahal tidak mengerti bahkan memahami tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa Ustadz Tsuma ini memang ternyata tujuan dia untuk membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, tapi hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab, walaupun dia sama sekali tidak bisa membuktikan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab tersebut. Bahkan ketika dia berbicara tentang data, semua data-data yang dia bawakan ini ya, itu tidak sesuai dengan fakta ya. Dalam artian bahwa dia membawakan suatu data yang tidak bisa dipercaya, membawa suatu narasi yang tidak bisa dipercayai. Karena dia sendiri tidak bisa membuktikan. Karena apa? Karena dia berlandaskan dengan pemikiran dia sendiri. Dia berlandaskan dengan logikanya sendiri, seperti tanpa dia mencari tahu atau menggali suatu kebenaran itu yang ada di dalam kekristenan itu sendiri, atau yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan ibu pendeta ya, atau seorang pendeta ini ya, ketika dia membawakan suatu narasi, pastikan semuanya itu berdasarkan dengan firman Tuhan ya. Pasti semua itu akan berkaitan dengan firman Tuhan, dan semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya karena pendeta tersebut berbicara soal fakta dan data yang itu bisa dibuktikan kebenarannya melalui firman Tuhan itu sendiri ya. Ini yang sangat disayangkan ya. Bagaimana kita sebenarnya tujuan kita diskusi, tujuan kita berdebat, kita mau mengedukasi ya, edukasi untuk setiap orang-orang yang mendengar seperti itu. Bukan hanya kita modal teriak-teriak, kita modal suara besar hanya untuk menutupi suatu hal-hal yang sebenarnya itu tidak benar seperti itu ya. Apalagi kalau kita mendengarkan Ustadz Tsuma sendiri juga pernah mengatakan bahwa dia ini merupakan seorang ahli kitab atau ahli Alkitab seperti itu ya. Ini sangat lucu dan ya sangat aneh seperti sebenarnya sih.
bagaimana orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus bisa percaya kepada Alkitab ya. Tapi ya kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berdoa supaya setiap kebenaran-kebenaran yang diputarbalikkan oleh seorang Ustadz Suma, kiranya kebenaran itu sendiri yang adalah firman Tuhan boleh membukakan hati dan pikiran Ustadz Suma untuk melihat bahwa bagaimana karya Allah yang begitu besar dan begitu luar biasa bagi setiap umat manusia, yang dimana Allah sendiri tidak mau manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu terpisah, ya terpisah. Melainkan Allah sendiri mau kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu bersatu bersama-sama dengan Dia. Hanya karena adanya dosa sehingga hubungan kita bersama dengan Allah itu menjadi terputus. Maka dari itu, ya Allah tahu bahwa manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, makanya itu Allah mau supaya melalui kurban ini, ya melalui Yesus Kristus ini yang diutus sebagai korban yang terakhir, supaya kita manusia yang percaya kepada Sang Yesus Kristus itu sendiri, kita boleh memperoleh keselamatan, ya hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Ya kita bersyukur bahwa teman-teman dari hamba Tuhan, para apologet Kristen, mereka sangat luar biasa terus berusaha untuk memberitakan kabar baik, memberitakan suatu kebenaran yang selama ini mungkin tidak dipahami atau tidak mengerti oleh teman-teman kita, seperti itu. Ya kita terus berdoa supaya pelayanan ini terus berlanjut, ya, dan nama Tuhan yang pastinya tetap dipermuliakan. Banyak jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan mereka. Mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.